Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel Ahmad Nurul. Dan kali ini saya akan membahas tentang apa machine learning. Nah, dulu itu komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Nah, itu pada tahun 1945. Nah, kemudian dikembangkan lagi sampai terciptalah yaitu sebuah teknologi dari sekarang. Nah, salah satunya yaitu machine learning. Nah, apa sih machine learning itu kan? Jadi machine learning itu merupakan suatu pengembangan sistem yang bisa bekerja tanpa bantuan program manusia. Nah, dan hal itu berulang-ulang. Jadi mesin itu bisa mempelajari dengan cara menganalisa data, kemudian misalnya mengenali wajah hewan, mengenali wajah manusia, pembelajaran terarah, kemudian apa lagi? Nah, hal-hal pokok dari machine learning ini salah satunya yaitu fungsi machine learning. Nah, fungsi machine learning ini beragam banget. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun ini kita temukan. Nah, salah satunya itu pada bidang kedokteran. Bagaimana machine learning ini kok bisa ada di bidang kedokteran? Contohnya kayak gini, machine learning itu memberikan informasi terkait kesehatan seseorang selama di perawatan rumah sakit. Bisa dibayangkan bagaimana ketika setiap pasien harus diidentifikasi secara manual. Nah, hal ini akan membutuhkan suatu sumber daya yang sangat banyak. Nah, kemudian pada bidang information retrieval, seperti penerjemah lewat Google Translate. Nah, itu merupakan suatu contoh dari machine learning. Nah, manfaat dari machine learning sendiri ini banyak sekali, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini tergantung siapa yang memanfaatkan machine learning. Contohnya seperti para pebisnis atau para investor. Nah, pengembangan sistem kecerdasan buatan ini, nah itu dia itu lebih efisien dan lebih praktis. Nah, misal kayak pengerjaan penulisan. Penulisan itu kan biasanya ada ijazah yang disempurnakan. Nah, itu dalam machine learning hal-hal permasalahan tersebut itu bisa diatasi dengan mesin. Nah, untuk cara kerja machine learning sendiri itu bagaimana sih? Pertama itu ada data, pemilihan data. Jadi harus ada data dulu. Nah, machine learning ini kalau tidak ada data itu lemah. Jadi mulai dari data itu dilatih atau di training, kemudian divalidasi dan kemudian dites. Nah, butuh eksekusi, maka machine learning itu menjadi salah satu pilihan. Kemudian yang kedua yaitu cara kerjanya, kita ke model data dan validasi model. Nah, dalam machine learning ini membangun model artis itu, tapi lebih ke model matematika. Nah, model matematika ini sangat penting dalam machine learning. Nah, lewat model inilah kita akan menguji input terhadap proses yang disiapkan. Nah, untuk mendapatkan suatu input, proses dan output. Nah, setelah itu baru modelnya dites dan diimplementasikan atau digunakan. Nah, tes data ini merupakan perbandingan kinerja model yang telah divalidasi dengan data prediksi. Jadi ada data prediksi, nah kemudian lalu diaplikasikan
data yang terlatih itu untuk menciptakan suatu prediksi atau probability data baru. Nah, untuk kalian yang melek teknologi, machine learning ini merupakan suatu usaha di bidang digital. Nah, karena machine learning ini seiring perkembangan terus maju terus. Nah, dengan menguasai sistem-sistem dari machine learning tersebut itu, nah kalian ataupun saya juga itu berpeluang untuk bekerja di software house ataupun startup ataupun unicorn, contoh seperti Gojek, Tokopedia, bahkan kita bisa bekerja di Microsoft dan Google. Cukup sekian, itulah penjelasan dari saya tentang machine learning. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.